Udah aku tuh ngalamin sakit perut sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi itu disebabkan karena gastritis dan juga GERD, disertai biasanya usus kita juga aktif. Jadi perut kita kayak kriuk-kriuk ya, aktif banget di dalam perut tuh kayak berantem ya. Nah, di video kali ini aku bakal berikan solusinya ya, dan juga menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini langsung aja aku akan bahas ya, dan ini berhubungan dengan pertanyaan kalian ya. Banyak banget yang nge-DM aku, yang nge-chat aku dari sosial media aku yang lain juga ya. Tentunya terkait asam lambung, GERD, anxiety, dan ini sensasi yang satu ini pernah juga aku alami pada saat itu ya. Karena diagnosa aku itu adalah GERD, dan juga aku ada gastritis. Gastritis ini disebabkan adanya peradangan di dinding lambung aku ya. Makanya ada banyak sensasi, termasuk sensasi yang satu ini. Kemudian aku juga ada GERD ya. GERD ini ada sensasi panas, jadi reflux ya, atau cairan asam lambung yang naik sampai ke esofagus atau sampai ke kerongkongan ya. Biasanya menyebabkan panas di dada ya, panas di kerongkongan kita atau ke esofagus. Kemudian sensasi-sensasi yang lainnya biasanya kayak pahit, mengganjal di tenggorokan, mulut asam, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi langsung aja video kali ini aku bakal bahas salah satu pertanyaan. Bun sering ngalamin sakit perih di perut bagian kiri. Pernah ngalamin nggak? Nah, jadi bagian kiri di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi aku juga pernah ngalamin hal ini, sering banget di sebelah kiri itu ya. Kemudian kalau ditepuk-tepuk itu kayak gendang. Menurut aku itu, aduh ini kenapa ya, pokoknya setiap saat itu dulu sakit banget, apalagi menjelang sore ya. Aku itu kalau di kantor seharian ada sensasi nyolek-nyolek, aku sibukkan dengan aktivitas aku. Kecuali misalnya sensasi itu makin hebat ya, maka aku minta istirahat sejenak, kadang aku minum obat dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya udah sore, aku udah nyampe di rumah atau udah asar, itu sensasinya makin parah ya, makin banyak. Aku nggak tahu kenapa. Ternyata setelah aku berkonsultasi, di jam-jam tersebut adalah aktivitas kita mulai sepi ya. Jadi kita terfokus sama sensasi, makanya banyak banget hal yang kita alami ya. Perasaannya nggak enak, perasaannya perutnya itu sakit di sebelah kiri. Kemudian pikirannya juga makin kacau, ini kenapa sih? Aku juga pernah ngalamin teman-teman. Jadi kalian gak usah takut, gak ada yang bahaya. Aku bisa terbebas, kalian juga pasti bisa ya. Jadi hal tersebut disebabkan oleh adanya gastritis ya, gastritis. Kemudian yang kedua adalah GERD, sesuai dengan hasil endoskopi dan juga USG aku. Alhamdulillah sih setelah aku di USG semuanya normal. Aku lanjut endoskopi, hasilnya itu adalah ada peradangan di dinding lambung aku, dan juga itu aku ada GERD ya, karena GERD itu adalah ada reflux yang naik sampai ke esofagus. Jadi sensasinya ada panas, biasa juga panas di perut, di dada, sampai ke esofagus. Jadi cara mengatasinya, nah jadi ini kenapa sih terjadi radang? Jadi radang ini disebabkan karena kita dari pola makan juga ya, pola makan, kemudian dari faktor stres, pikiran. Biasanya nih kalau misalnya kita mikir sedikit banyak aja ya, misalnya aduh aku nih hari ini belum ngerjain ini, belum ngerjain, dan lain sebagainya. Aku tuh kadang kayak gitu dulu ya, aku tuh orangnya pemikir teman-teman. Mulai lagi sensasinya ya. Selain itu juga aku sering banget menunda-nunda waktu makan. Jadi pejuang asam lambung, GERD, anxiety itu nggak boleh telat makan semenit pun. Yang disebabkan oleh peradangan ini, biasanya kita suka telat makan ya. Biasanya ini harus makan jam 7, sarapan jam 7, tahu-tahu udah jam 10 aja belum diisi perutnya. Dari bangun tidur belum minum apa-apa. Itu adalah yang menyebabkan kita iritasi atau ada radang di dinding lambung kita ya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita udah lapar, biasanya jam 10 udah lapar banget nih, langsung makan banyak, porsinya gede, kadang makannya buru-buru karena saking laparnya, mulailah dari situ. Jadi terjadilah peradangan tersebut. Kemudian biasanya habis makan karena udah capek mengerjakan sesuatu, setelah makan langsung rebahan, langsung tidur. Itu juga adalah penyebabnya. Jadi selain dari faktor pikiran, faktor makanan, polanya, waktu-waktunya, kemudian porsinya juga itu adalah sangat menentukan. Kurang istirahat juga itu bisa menyebabkan kita terjadinya gastritis. Jadi semuanya ada hubungannya teman-teman ya.
Jadi caranya seperti apa? Harus makan sering porsi kecil. Kemudian GERD juga bisa disebabkan oleh hal-hal tersebut ya. Tapi biasanya nih yang ngalamin GERD ini terjadi pada orang-orang yang makanannya itu susah banget dipantang. Misalnya dia senang banget makan cabai, nah ini pasti bakal kena GERD ya. Kalau misalnya udah asam lambung ya, hati-hati. Suka banget makan yang SS, ini juga nggak boleh berlebihan. Senang banget minum yang soda, senang banget ngopi, suka banget ngerokok, suka begadang, ini nanti bakal kena GERD. Jadi sensasinya itu nambah lagi. Jadi sensasi gastritis ya, atau peradangan lambung ini dan juga GERD itu langsung menyatu. Makanya kadang kita perutnya itu melilit, perih di sebelah kiri, kadang angin banyak banget. Aku tuh kadang, aduh ini kenapa lagi ya. Jadi harus kita perhatikan semuanya ya, dari polanya, dari menunya, dari cara kita ngunyah. Jadi kunyah juga harus halus teman-teman ya. Makan terburu-buru juga itu sangat tidak baik untuk kita ya, bisa memicu reflux, bisa memicu naiknya asam lambung teman-teman. Jadi kita harus disiplin. Kemudian selain itu juga kita kekurangan istirahat biasanya ya, capek kerja, nyampe di rumah masak ini masak itu dan lain sebagainya, itu juga bisa memicu asam lambung kita naik lagi, sensasinya ada lagi. Tapi yang paling memperburuk atau memperparah keadaan kita itu adalah dari faktor stres, faktor pikiran. Jadi kalau kita sudah bisa mengatur pola pikir atau mengatur pola pikir kita, itu udah bisa ya, udah bisa kita sedikit-sedikit terbebas. Karena kalau makanan ini, pola-pola makanan ini dan juga menunya itu sih gampang menurut aku ya, bisa. Aku bisa kok nggak makan enak, yang penting aku sembuh. Aku sih dulu prinsipnya kayak gitu ya. Aku nggak mau lagi nih ada sensasi-sensasi kayak gini nih, aku takut banget. Makanya aku patuh banget sama pantangannya, aku hindari banget. Jadi kalau misalnya kalian mengalami perut perih ya, pertama adalah harus dikompres. Kompres aja ya, bisa pakai botol ya, bisa pakai misalnya nih kayak batu, biasanya batu ya, ada batu gede kemudian dibungkus pakai kain, ditaruh aja ya di perut. Di biasanya nih melilitnya di perut kiri sampai ke ulu hati. Aku tuh dulu sering banget ya. Kemudian selain itu juga kita makan sering porsi kecil, dikunyah halus ya. Kemudian selain itu juga perbanyak minum air hangat ya, air putih aja. Kalau nggak suka yang hangat-hangat, air putih. Bun, kan kalau pejuang asam lambung itu kan lambungnya merah ya, ada teman aku ngomong nih, pejuang asam lambung itu lambungnya merah tahu, jadi nggak boleh makan yang panas-panas ya. Siapa yang suruh yang panas-panas? Aku tuh kalau nasi lebih enak nasi malam, nggak usah diangatin lagi, aku seneng makan itu. Kemudian kalau air hangat, kalau dingin banget aku tuh nggak suka, maunya yang hangat kuku. Hangat kuku ini bukan panas, jadi nggak berasa. Yang penting asal hangat aja, air hangat. Biasanya sih aku minum kayak gitu ya. Itu menurut aku enak kan. Jadi kita perbanyak juga cairan yang masuk ya. Kemudian aku sarankan juga untuk konsumsi minuman prebiotik ya, seperti Yakult, itu cocok sama aku ya. Karena biasanya kalau misalnya refluksnya atau asam lambungnya udah naik ya, gasnya udah banyak, kemudian ulu hatinya kadang udah nggak enak, berasa begah, berasa penuh, ngap, itu biasanya ususnya juga aktif ya, menyebabkan perut kita kriuk-kriuk, kayak berantem di dalam. Aku dulu sering banget kayak gitu ya. Jadi caranya minum Yakult, tapi saran aku minum Yakultnya itu adalah setelah makan. Cara aku nih pada saat itu aku konsumsinya 1 jam ya setelah makan. Aku misalnya makan jam 5:30 atau 6:30, kemudian minum Yakultnya itu biasanya jam 8 karena aku tidurnya jam 9. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian yang ngalamin sensasi perih di perut kiri, di sebelah kiri, nggak usah takut, sensasinya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian udah mencoba tips-tips dari aku nggak ada perubahan, aku sarankan bisa konsultasikan ke dokter ya, agar dilakukan USG. Jadi aku ngalamin itu ya pada saat itu, makanya aku langsung USG karena aku takut perut aku tuh kayak kembung gitu ya, kemudian rasanya penuh gitu ya, kemudian di ulu hati ini kayak keras gitu. Jadi aku sering kompres di ulu hati sampai ke perut sebelah kiri, kadang sampai sakit di pinggang. Jadi kita juga harus banyak minum air dan jangan terlalu lama duduk. Ini harus perbanyak gerak. Kemudian selain itu juga sering lakukan olahraga ringan, relaksasi kalau pikiran kita tenang. Kemudian treadmill, tekanan-tekanan di perut itu juga bisa berkurang teman-teman ya. Kemudian jangan lupa berjemur di matahari pagi, biasanya jam 7 sampai jam 8. Aku sih
kayak gitu ya, hal-hal yang alami aja. Kalau mau konsumsi obat-obatan dokter harus sesuai resep dokter ya, karena kondisi lambung masing-masing orang meskipun sensasinya sama ataupun hampir sama, itu belum tentu diagnosanya sama. Jadi kalau kalian mau konsumsi obat-obatan aku boleh, tapi saran aku konsultasikan dulu ke dokter ya, karena kita itu yang pejuang asam lambung itu adalah sensitif, jadi harus hati-hati untuk konsumsi obat-obatan dokter ataupun herbal. Kecuali obat tradisional sih seperti tepung garut, menurut aku itu aman ya, karena pada saat itu aku nggak ada resep, aku hanya nanya ke teman-teman aku, alhamdulillah cocok sama aku. Tepung garut, air tajin, kunyit juga boleh ya. Kalau kunyit aku cocoknya setelah makan ya konsumsinya, karena kalau sebelum makan aku tuh begah ya, langsung sensasinya banyak, karena memang aku ada gastritis, ada peradangan di dinding lambung aku. Oke ya teman-teman, semoga share aku kali ini bermanfaat, dan juga yang sudah bertanya nonton video ini, terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Buat selanjutnya aku bakal bahas apa lagi, kalian boleh komentar di bawah, insya Allah aku akan buatkan videonya. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.